Industri asuransi Indonesia resmi membuka babak baru lewat gelaran Indonesia Insurance Summit 2025 di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu, 22 Mei 2025. Mengusung tema, Reimagining the Future of Insurance, forum ini membahas transformasi sektor asuransi, mulai dari digitalisasi, ESG, green finance, hingga penguatan regulasi dan manajemen risiko. Lebih dari 700 peserta dan 30 pembicara nasional serta internasional hadir, menjadikan Indonesia Insurance Summit 2025 forum strategis untuk merancang masa depan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme, industri asuransi siap menjawab tantangan dan turut mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir di acara konferensi pers pada sore hari ini yang berkaitan tentang Insurance Summit 2025. Hari ini saya memperkenalkan secara singkat mengenai Indonesia Insurance Summit 2025. Acara ini merupakan inisiatif dari Dewan Asuransi Indonesia atau DAI dan seluruh asosiasi yang merupakan anggota dari DAI. Yang pertama, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AJI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, kemudian Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau ASI, dan juga Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia atau APARINDO, dan Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia atau APKAI. Jadi semuanya ada di sini. Tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kedua IS ini, dan kami patut bangga bahwa setelah tahun lalu diketuai oleh UI, tahun ini IS 2025 dikoordinasi oleh AJI. Jadi setiap tahun dikoordinir oleh asosiasi yang berbeda. Dengan tema tahun ini Reimaging the Future of Insurance, Innovation for Sustainable Future. IS tahun 2025 kami rancang untuk sebagai forum terbuka untuk memperkuat kolaborasi lintas asosiasi dan sektor, mempercepat transformasi digital dan mendorong inovasi berkelanjutan dalam industri perasuransian. Saat ini kami percaya bahwa industri perasuransian Indonesia tengah memasuki fase pemulihan dan kebangkitan tentunya bersama-sama, baik dari sisi layanan, produk, kesehatan industri, regulasi, hingga kepatuhan, semuanya menunjukkan tren yang lebih positif dan menjanjikan. Kami ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pak Ugi dan Pak Iwan, atas dukungan dan arahannya dalam penyelenggaraan Summit tahun ini. Serta kepada seluruh asosiasi anggota DAI, para sponsor, para mitra industri, dan atas kontribusinya yang luar biasa. Harapan kami, IIS tahun 2025 akan mendorong industri perasuransian Indonesia untuk semakin kuat dalam tata kelola, lebih luas dalam perlindungan, dan lebih berdampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan Indonesia Insurance Summit yang kedua 2025 ini. Tema yang digunakan dalam IIS 2025 ini tadi Pak Billy sudah sampaikan, Reimagining the Future of Insurance, Innovation for a Sustainable Future. Jadi kalau dari segi pembicara itu sangat bervariasi ya, dari regulator, dari OJK, kemudian dari asosiasi, wakil dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan, bahkan dari Ketua Komisi 11 DPR yang membawahi jasa keuangan. Jadi perspektif yang disampaikan sangatlah luas. Dan tentunya kami sebagai pengawas dari industri perasuransian sangat terbantu dengan adanya forum IIS 2025, dan acara ini akan kita lanjutkan setiap tahun
nanti berganti yang menjadi host siapa, nanti kita bicarakan dengan para ketua asosiasi untuk kedepannya. Rekan-rekan media yang saya sampaikan bahwa tentunya isu yang disampaikan ini adalah merespon perkembangan di industri perasuransian yang ada, baik di domestik maupun internasional. Jadi pembicara-pembicara dari internasional, dari pengamat di bidang perasuransian menyampaikan topik-topik yang relevan untuk kita bahas. Ya. Dari Kementerian Keuangan juga menjelaskan mengenai program-program yang dilakukan untuk mendukung industri perasuransian, ya, termasuk juga dari Ketua Komisi 11 ya, tentang penyempurnaan dan dukungan yang akan diberikan kepada industri perasuransian. Tentunya data yang kita sampaikan di dalam forum ini memang menunjukkan suatu pertumbuhan yang positif, ya. Tapi pemerintah melalui program RPJMN 2025-2029 tadi juga disampaikan oleh Ketua Komisi 11, itu apa yang kita capai itu masih jauh. Jadi ada potensi yang sangat besar dalam industri perasuransian karena kita kontribusi pada produk domestik itu kita juga masih kecil, sementara peluangnya juga masih besar. Nah, itu menjadi peluang bagi kita untuk bisa meningkatkan industri perasuransian menjadi lebih baik ke depan. Kemudian dari segi menjawab tantangan yang dihadapi, OJK terus menginisiasi langkah strategis guna membangun industri perasuransian masa depan yang lebih sehat, kuat, dan kompetitif. Jadi kita sudah memiliki peta jalan pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan, merupakan komitmen dari semua stakeholder di industri perasuransian yang akan menjadi pegangan kita untuk pengembangan industri perasuransian. Kemudian juga OJK mengeluarkan regulasi yang strategis terkait dengan peningkatan permodalan, penguatan tata kelola, governance, penguatan manajemen risiko, termasuk pengembangan SDM, serta penguatan ekosistem produk asuransi yang perlu direvisi seperti produk PID atau unit link yang telah kita perbaiki dengan SEOJK 5/2022, kemudian juga asuransi kredit melalui POJK 20 tahun 2023, dan asuransi kesehatan melalui surat edaran OJK yang sebentar lagi akan dikeluarkan. Kemudian juga OJK telah mengatur bahwa perusahaan asuransi menerapkan implementasi dari PSAK 117 atau FRS 17, ya, di mana kewajiban pelaporan triwulan 1 telah kami terima tanggal 15 Mei yang lalu, dan sedang kami review bagaimana hasil dari kinerja perusahaan asuransi setelah penerapan PSAK 117. Tentunya OJK menyadari bahwa transformasi di bidang industri perasuransian tidak bisa dilakukan sendiri, jadi kita bersama-sama. Jadi forum ini sangatlah tepat karena melibatkan seluruh stakeholders dari industri perasuransian. Kemudian hal yang
tadi kami sampaikan dalam sambutan ingin menekankan bagaimana industri perasuransian itu bisa melakukan kontribusi yang lebih produktif, ya, dan menempatkan industri perasuransian bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pemain utama yang strategis dalam pembangunan nasional. Jadi itu yang bisa membuat kita di industri perasuransian bisa berkontribusi lebih besar. Tentunya melalui IAS Summit 2025 ini diharapkan semua pihak menjadi berkolaborasi dan membangun bersama-sama untuk masa depan asuransi yang lebih baik dan secara nyata bisa kontribusi pada perekonomian Indonesia.